Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Makarim dari kelas Artificial Intelligence dan Machine Learning Pacman akan menjelaskan tentang visualisasi data dengan judul startup dengan valuasi 1 miliar US dollar atau lebih. Dataset yang dipakai pada proyek ini berasal dari Kaggle dengan data seperti berikut, yaitu company, last valuation, date join, year join, city, country, industry, dan investor. Objektif pada proyek ini yaitu pertama, mengidentifikasi negara dengan jumlah startup terbanyak yang memiliki valuasi 1 miliar US dollar atau lebih. Kedua, mengidentifikasi pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertambahan jumlah startup yang masuk ke dalam kategori startup dengan valuasi 1 miliar US dollar atau lebih. Ketiga, mengidentifikasi industri yang banyak mendapatkan suntikan dana ke startup. Keempat, mengidentifikasi tren valuasi industri startup antar negara. Kelima, mengidentifikasi valuasi akhir startup setelah melewati valuasi 1 miliar US dollar. Pertama, yaitu mengidentifikasi negara dengan jumlah startup terbanyak yang memiliki valuasi 1 miliar US dollar atau lebih. Berdasarkan geochart dan tabel di samping, dengan data 4 tahun terakhir, negara Amerika memiliki jumlah startup terbanyak, yaitu 578 startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Lalu diikuti oleh negara Cina dengan jumlah 90 startup dan India dengan jumlah 63 startup. Lanjut ke nomor 2, yaitu mengidentifikasi pengaruh pandemi COVID terhadap pertambahan jumlah startup. Pada tahun 2018 hingga 2019, sebelum terjadi pandemi COVID, ada kenaikan yang cukup banyak kemudian stagnan pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Lalu mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 hingga 2021, yaitu saat terjadi pandemi COVID. Namun setelah tahun 2021 mengalami tren penurunan hingga pada tahun 2022. Lalu bagaimana dengan industri yang banyak mendapatkan suntikan dana ke startup? Sejak tahun 2019 hingga 2021, peningkatan signifikan terjadi pada industri fintech dengan kenaikan proporsi market lebih dari 10%. Kemudian disusul oleh industri internet dan service dengan proporsi market yang tidak jauh berbeda. Sementara itu, pada industri lain, kenaikan yang terjadi tidak ada yang melebihi lebih dari 5%. Lalu, bagaimana dengan tren valuasi industri startup antar negara? Valuasi industri fintech ini tidak terlalu mendominasi jika dilihat dari ke-10 negara di chart samping. Jika melihat negara Cina, startup dengan jenis industri auto dan transportasi memiliki valuasi proporsi market startup lebih dari 20% dan unggul dibandingkan dengan fintech. Meski demikian, dari 10 negara tersebut, mayoritas memiliki proporsi industri fintech yang lebih besar. Bahkan pada negara Bahama, hanya industri fintech saja yang terlihat. Lalu bagaimana dengan valuasi akhir startup setelah melewati valuasi 1 miliar US dollar atau lebih? Jika dilihat dari grafik di samping, startup checkout.com yang bergerak dalam bidang payment online memiliki valuasi akhir 40 miliar US dollar. Setelah itu diikuti startup Databricks, lalu startup FTX yang bergerak pada bidang crypto exchange yang berada di industri fintech juga seperti checkout.com. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan sebelumnya, yaitu dari hasil analisis dan pembahasan, dengan adanya pandemi global COVID-19 tidak membuat investor enggan untuk menyuntikkan dana kepada startup-startup, melainkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, jika melihat pada grafik sebelumnya, industri fintech cukup dianggap hot oleh para investor karena tingginya suntikan dana dan valuasi akhir startup yang besar pada beberapa tahun terakhir. Lalu saya akan menampilkan dashboard visualisasi yang telah dibuat pada Looker Studio. Di sini ada data range yang telah disediakan. Di sini saya memilih tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2022 untuk data range yang diambil. Jika dilihat di sini, pada seluruh dunia ada peningkatan 18% penambahan jumlah startup yang masuk ke dalam golongan 1 miliar US dollar atau lebih. Di sini ada grafik dan tabel negara dengan startup terbanyak, lalu pertambahan startup setiap tahunnya, industri startup market proportion, last valuation startupnya, terus ada total
valuasi dari industri startup tersebut. Dan di bawah ada industri startup market proportion di setiap negara. Dan di sini kita bisa memilih negara apa yang mau kita lebih detailkan. Kita ambil contoh Cina. Di sini Cina ada peningkatan juga dari tahun 2020 hingga 2021 lalu menurun pada 2022. Dan jika dilihat dari startup market proportion, auto, transportasi, consumer retail, dan e-commerce ini cukup tinggi kenaikannya, terutama pada auto dan transportasi. Lalu untuk kelas valuation startupnya paling tinggi dipegang oleh Yuanqi Senlin, kedua oleh Shenzhen Selected Zhongmu dengan valuasi akhir lebih dari 10 miliar US dollar. Dan di sini dapat dilihat bahwa transportasi industrinya memiliki valuasi paling besar. Dari grafik ini juga dapat dilihat bahwa auto dan transportasi memiliki market proportion yang cukup besar di negara Cina. Untuk link dataset Medium dan Looker Studio akan saya tampilkan di deskripsi YouTube. Sekian dari saya yang dapat saya bisa sampaikan. Terima kasih.